Welcome to Total Politik. Wah, dan seperti biasa gua dan Ari akan kehadiran seorang tamu. Agak oversupply Nasdem kita bulan ini sebenarnya. Ini channel terlalu Nasdem kan? Iya. Baik Nasdem yang masih syariat atau Nasdem yang lebih liberal. Liberal itu kan pembaharu dianggapnya kan. Iya, pembaharu yang progresif. Progresif kan ini segala macam varian Nasdem nih kita coba hadirkan. Iya. Ya, sampai yang dari yang pakai kunut sampai yang nggak pakai kunut kita hadirkan waktu itu di sini. Ada Gus Coy kan waktu itu kan. Ya kita ketemu aja cium tangan. Iya. Ngapain lu cium tangan? Kiai gua bos mau gimana? Ini baju lu kayaknya tinggal dikasih logo aja tuh. Ini Super Damri bos. Dan kali ini kita udah kehadiran. Bener gak lu nyebut namanya? Nasdem yang lain ya. Jangan salah lu sebut nama beliau. Coba. Ketua DPP Nasdem, Bang Ivano. Ivano apa? Ivano Semen. Dia menyebutnya semen. Semen. Itu kan satu problem sistemik yang dihadapi semua MC moderator ketika lu hadir di forum itu. Coba lu ceritain dulu gimana melafalkan nama lu dan apakah ada cerita-cerita soal pelafalan nama lu ini, Bang? Karena kan E-nya itu kan nggak pakai Y gitu kan. Iya, Jadi orang juga bingung kan. Kayak Carsten Janker ini kan sih kalau di Jerman ini. Bahasa Sunda kan kalau nggak salah itu kan gitu. Sama E kan ya. Iya. Padahal Sunda itu sama E itu kan kadang-kadang suka nggak ada gunanya kayak pasteur gitu kan. Kan Mike Jaya pastor kan, Bang. Ngapain ada U di situ kan? Pasteur aja harusnya. Jadi memang sering salah kalau dibaca kadang di sambutan atau apa juga semen kadang-kadang ketemu juga. Berarti semen. Normal ya itu Bang ya? Iya. Normal. Oh berarti masih normal gua kemarin salah sebut. ya agak lu jangan ngomongin itu. Malah dulu lu mau gue kafe ya dia punya satu kesalahan yang sistemik dan fatal. Kalau lu kan semen atau semen kan orang nggak tahu kan emang susah. Semen atau apa gitu. Semen ya. Kalau itu wajar orang salah sebut, Bang. David Seaman juga dulu kan kiper. Iya, kipernya Arsenal dan Inggris kan. Kawan ini, Bang. Hari Putra ini, Bang. Masa nyebut ini nanti ditit pastinya ya. Masa nyebut Pak itu salah baca Bang. Kalau semen dan semen itu lo agak tipis boleh ya nggak? Itu beda. Iya, Alvito Dinova Ginting dan Alvito Dinova Deonova Ginting ya itu beda. Itu boleh salah. Ini gue menyebutnya aja nggak tega lagi Bang karena ternyata orangnya nggak mogel ya. Itu nanti tentu saja itu ditit ya. Lo orang mana sih Bang? Manado. Oh Manado. Ada kawan kita anak Total Politik mau lembut. Ya, Manado juga. Sangir orang Sangir Bang. Nah terus lanjut Bang. Jadi lo Manado Bang? Manado. Tapi lahir besar emang Jakarta. Tapi orang tua Manado. Bang, sorry Bang, kasih dekat mic dulu Bang. Jadi itu ya kan. Memang ya. Kita harus dekat dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan ini suara dalam. Lahir besar di Jakarta, bapak ibu Manado. Asli Manado ya berarti. Kalau bapak Manado tapi besar di Parigi, Sulawesi Tengah. Parigi Mutong. Iya. Ya, itu yang durennya agak top tuh Bang. Kalau di sini tuh ada ini Bang. Duren montongnya Parigi. Kalau Sulut itu yang mayoritasnya Muslim, Kota Mobagu itu ya Bang ya? Iya, Bola Mongondo. Itu ada Boltim, Bolsel, Bolmut, Bola Mongondonya dan Kota Mobagu. Oh iya kan, benar kan? Iya. Itu yang agak dekat ke Gorontalo ya Bang? Iya, perbatasan dengan Gorontalo. Nah ini pertanyaannya nih Bang. Ini bridging sebenarnya nih. Jadi setelah mendeklarasikan Anies ini gimana Bang situasi kebatinan Nasdem di Indonesia Timur? Katanya ya ini mengecewakan kelompok-kelompok non-Muslim yang selama ini dekat dengan Nasdem. Nah kemarin ada videonya Bang Ade Armando juga yang mengatakan bahwa Kristen harus solid, kalau enggak Anies bisa menang gitu lah kira-kira. Ya dan satu yang gue ingat ya Bang Ivan ya, ini pilkada NTT waktu Bang Victor lawan siapa sih? Benny Harman ya kemarin ya di NTT kan Bang Victor menang kan. Salah satu yang dipakai banget oleh Bang Victor waktu itu, gue inget banget nih karena gue meliput waktu itu nih, untuk mana-mana meyakinkan konstituen itu surat dukungan tertulis dari Pak Ahok ini bos, dipakai nih kan, super semar dari Pak Ahok ini bos. Nah artinya kan ini kan pasti sementara kita tahu bagaimana Pak Anies dan Pak Ahok ini punya sejarah yang agak kurang baik. Nah menyambung dari Ari punya pertanyaan tadi.
efeknya apa Bang untuk teman-teman yang selama ini ada di posisi seberang? Ya sebenarnya kalau berangkat dari pertama tadi terkait dengan pernyataan Ade Armando itu, ya tentunya itu menurut saya tidak pantas ya, karena secara jelas justru itu memprovokasi sebenarnya, karena tidak bisa mendikotomikan bahwa calon A dan calon B ini orang Kristen hanya harus berpihak di salah satu calon dan sebagainya. Karena ini kalau negara demokrasi, kita juga tentunya negara ini berdiri di atas semua golongan, agama, suku dan lain sebagainya. Jadi pilihan politik itu tidak bisa diarahkan atau dipaksakan kepada salah satu calon. Karena setiap warga negara memiliki hak masing-masing untuk menentukan pilihannya. Nah, kalau bicara terkait dengan Indonesia Timur, tentunya saya melihat, saya sendiri dari Indonesia Timur dan ada khususnya kalau tadi bicara konteks Nasdem, banyak teman-teman di Nasdem juga yang Indonesia Timur, yang dalam hal ini kan mungkin bisa dibilang yang pemeluk agama Kristiani sebenarnya gitu. Di Nasdem pun banyak gitu. Dan memang kalau bilang bahwa dengan mendukung Anies Indonesia Timur hilang dan tidak milih Nasdem, itu menurut saya tidak tepat ya. Karena pertama, apa ukurannya gitu, apa yang menjadi acuannya bisa mengatakan bahwa dengan dukung Anies suara Indonesia Timur hilang. Karena apakah ada surveinya, apakah ada bukti yang lain yang bisa menjadi dasar pernyataan itu gitu. Jadi sampai sekarang menurut saya tidak bisa dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi, karena persoalan politik ini bukan persoalan agama. Persoalan politik, pilihan politik ini adalah kita mencari figur memang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan dalam menjalankan republik ini ke depan, bukan persoalan agamanya, bukan persoalan sukunya, bukan persoalan golongannya, tetapi kalau memang dia kompeten, dia mampu, memiliki potensi untuk bisa membawa bangsa ini lebih baik ke depan, tentunya itu menurut saya ya bisa kita pilih. Tapi siapapun itu. Tapi kan banyak yang mundur juga Bang, bukan nggak ada resistensi. Misalnya yang salah satu tokoh utamanya kita tahu di Bude Nilo ya. Nilo Jelantik ya. Ya, keputusan itu kan tentunya ada yang suka dan ada yang tidak ya, ada yang sejalan dan ada yang tidak. Tapi proses mekanisme yang diambil di Nasdem itu kan sudah berlangsung lama, dari mulai rapat kerja nasional yang kita merekomendasikan 3 nama yang kita sampaikan pada saat itu. Ada Pak Anies, ada Pak Andika dan ada Pak Ganjar. Yang forum Rakernas itu meminta kepada Ketua Umum Pak Surya untuk memutuskan salah satu dari forum Rakernas itu. Jadi grassroots atau bottom up ini mengusulkan 3 nama, ujungnya lalu diberikan hak kepada Pak Surya untuk memilih 1 dari 3. Jadi proses ketiga itu juga proses rapat-rapat di daerah. Jadi tadinya bukan hanya 3, ada beberapa nama. Ada banyak lah, ada sempat muncul, ada Pak Erik, ada dari internal kita Pak Rahmat Gobel dan lain sebagainya. Kalau kata Bang Zulfanidan, yang hebatnya apa nih? Tidak ada nama Prabowo Subianto katanya. Ya, itu memang tidak ada. Hebat ya. Kata Bang Zulfan ditambahin hebatnya. Nanti diklarifikasi Bang. Kalau itu kan itu proses dari bawah kan. Iya, kita tidak tahu kenapa dari bawah tidak mengusulkan, itu kan tergantung berarti. Tergantung dari masing-masing. Tapi hebat nggak itu? Bang Zulfan ini dipakai kalau, tapi nggak ada Pak Prabowo kayak abang tadi kan agak netral nih. Ya tapi nggak ada Pak Prabowo, memang nggak ada yang mengusul karena kan biasa aja kan. Mungkin dari bawah ini pengen figur-figur baru, kita nggak tahu. Nah tapi kan abang nggak bilang hebatnya tidak ada Prabowo. Langsung kita bertanya, emang ada apa Pak Surya sama Pak Prabowo? Muncullah cerita-cerita yang kita nggak terduga ini loh Bang. Oh gitu. Gitu. Jadi melalui mekanisme bawah itu akhirnya dikerucutkan menjadi 3 dan diberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum. Dan setelah Ketua Umum sudah memutuskan, tentunya semua barisan
tegak lurus untuk itu gitu kan. Nah persoalan ada yang setuju dan tidak setuju dengan keputusan ketua umum itu kan persoalan pribadi. Itulah indahnya berdemokrasi. Makanya Nasdem memberikan ya hak masing-masing ketika dia mau mendukung atau tidak mendukung. Jadi Nasdem juga tidak memaksakan bahwa ketika memang dia tidak sependapat dia harus ikut, tidak. Nah bagi teman-teman kemarin yang akhirnya memutuskan untuk mundur, yaitu tidak masalah. Bagi Nasdem itu adalah hak mereka. Terima kasih sudah pernah bersama-sama dengan kita, sudah pernah berjuang bersama kita. Sekarang mungkin teman-teman memiliki pilihan preferensi politik yang berbeda, silakan. Jadi itu sah saja. Tapi itu udah terukur atau terduga nggak sebelumnya mendukung Anies itu menurut akan menimbulkan kehilangan sumber daya manusia yang sebenarnya juga potensial dan udah berkontribusi kan buat Nasdem sampai di titik ini juga. Berkontribusi buat Pak Jokowi juga. Oh iya, jangan lupa ya. Ya. Sebenarnya kalau berkontribusi sama Pak Jokowi semua tentunya. Iya, tentu semua. Kontribusi. Ya. Pak Anies juga mengklaim saya kan, berkontribusi untuk Pak Jokowi. Kan nggak semua mundur kan itu banget. Hebatnya. Lucunya. Ya, itu ada juga. Ya. Mantap juga Bang Ivan pakai lucunya. Iya. Jadi kalau misalnya yang tidak sependapat itu semua keputusan yang diambil pasti ada yang suka dan tidak suka. Itu sudah diprediksi oleh kita semua, khususnya DPP pada saat itu. Tinggal memang kita harus mengantisipasi ketika ambil opsi ini apa yang terjadi, opsi ini apa yang terjadi. Apa mitigasinya waktu itu soal Anies ini ada nggak Bang? Apakah misalnya gini, non sewu Bang, misalnya sebelum dideklarasikan, kita kumpulkan dulu, kita udah tenang aja kamu nih, misalnya gitu-gitu. Sabar lu, tenang. Ini sabar aja, percaya sama Abang. Percaya sama Abang. Abangmu ini sudah tidak mau lagi ada jabatan-jabatan. Iya. Coba lagi. Misalnya lu impersonate Pak Surya misalnya ketika menjelaskan bahwa ini pilihan yang baik. Anies Baswedan ini adalah pilihan yang memberikan kemajuan untuk bangsa ini. Ya. Kalau kita langsung bilang siap tuh. Kalau kita begitu dong. Oh, tuh Pak Erick gimana? Pak Erick Thohir? Erick Thohir, the rising star. Sur Erick. Ya. Kan ada juga waktu Pak Erick waktu itu. Ada. Kan kita saksi berdua. Itulah keluar ini yang harus kita titin nih kan, kacau juga. Tapi nggak disapa pas itu kan? Enggak. Soalnya nggak lupa kita. Ya memang Bang Ivan sibuk kuliah tuh. Ketua panitia. Merawat OKP ini kan. Tentara-tenteraan ini. Iya, banyak yang loreng-loreng ini kan. Lanjut Bang. Apa tadi pertanyaan lu? Ya, mitigasi nggak Bang? Ngumpulin targeted group yang mungkin potensial liar nih gitu misalnya. Abang pastikan kamu gitu. Nggak, karena kan sebenarnya acuan kita tuh dari Rakernas ya. Karena Rakernas itu kan sudah memberikan kewenangan penuh kepada ketua umum. Ini kan legal tentunya. Formal Bang. Iya. Kultural maksudnya kultural. Kulturalnya sudah kita komunikasikan. Teman-teman juga sudah mengkomunikasikan. Apapun keputusan yang diambil, ya kita ya tentunya semua partai politik dalam hal ini dalam pengambilan keputusan pasti mengkomunikasikan agar solid gitu. Jadi itu memang yang dilakukan oleh kita semua. Tapi memang sangat terduga ada yang akan setengah badan gitu. Ada yang disersi, ada yang nggak sepenuh hati gitu. Kita menduga pasti ada. Karena kan semua keputusan itu kan nggak menyenangkan semua. Kalau Pak Jokowi kan bulat kan dulu kan, bulat tegak lurus bersama Jokowi gitu. Maksudnya ya apalagi dulu Jokowi adalah kita kan kalau nggak salah, dan Nasdem dulu tuh awal tuh yang kasih. Ya kalau dulu itu kan enggak juga sebenarnya pada saat itu kan ada resisten juga pas Pak Jokowi. Bukan ada resisten. Di dalamnya terbelah juga Bang Nasdem. Dulu kan ada survei maksudnya pendukung Nasdem yang ke sini siapa, pendukung Nasdem sini siapa. Dulu kan ada survei seperti itu. Gitu. Iya. Walaupun mungkin tidak terlalu nampak kan karena mungkin mayoritas. Sebenarnya ini kan juga enggak beberapa orang saja. Kalau kita lihat yang melakukan itu kan. Kemarin juga ada berita hoax yang mengatakan bahwa 5.000 orang dari Jawa Barat itu segala. Itu kan berita maksudnya. Udah dari kapan tahu, itu persoalan lain waktu itu gitu. Oh, di framingnya. Di framingnya seolah-olah itu pada saat kemarin. Tapi kan itu cuman beberapa orang, saya rasa cuman Bang, itu kanal-kanal
xxx.blogspot.com ini. Kalau kata jurnalis senior Tapi Bambang yang lucunya yang membuat lucunya itu, gitu dong, Bang. Lucunya. Bukan hebatnya ya. lucunya itu dikutip oleh berita yang cukup jelas, maksudnya kantornya di mana punya. Oh gitu. Oh ada juga media Jadi jelas bukan- yang ngutip. Kalau kata tapi Bambang, akhirnya dia klarifikasi. Oh. Karena kita minta dia klarifikasi. kalau kata Bambang Harimurti, jurnalis senior itu koran-koran kuning digital. Koran-koran kuning ya. Iya, istilah zaman Orba kan koran kuning tuh, koran-koran Iya. combrengan gitu Nggak kan. mungkin media Indonesia koran kuning kan? Ya nggak mungkin Lampung Pos koran kuning. Nah, apalagi Medcom ID yang dipimpin oleh Indra Maulana seniorku. Kawan kita Bang. Bang, seberapa kehilangan sih Bang Nasdem? Seberapa kehilangan Nasdem dengan potensi SDM yang meninggalkan Nasdem pasca putusan Anies? Seberapa juga kontribusi mereka sebenarnya untuk membangun? Ini perjudian ini worth it. Iya. Seberapa kehilangan nggak sih Bang sama kawan-kawan ini? Kalau kehilangan sebagai sesama teman seperjuangan dulu ya pasti kita ada rasa kehilangan lah, karena pernah bersama-sama dengan kita. Tapi tentunya kan kita tidak bisa memaksakan. Yang namanya partai politik ini kan institusi, bukan perorangan gitu. Tentunya institusi ini akan terus berjalan dengan atau tanpa siapapun mereka yang akhirnya berbeda ini dengan kita, berbeda preferensi politik dengan kita gitu. Jadi kalau melihat yang namanya institusi partai politik kan segala keputusan itu harus dijalankan. Jadi dengan 1 atau 2 atau 3 orang yang keluar menurut saya itu tidak terlalu mempengaruhi Ini Nasdem ya. Karena juga sebenarnya dengan keputusan itu banyak juga yang bergabung. Bahkan yang sekarang bergabung membuat KTA Nasdem cukup banyak gitu. Jadi surplusnya lebih banyak ya? sejauh ini surplusnya lebih banyak. oke mantap. Nah, ini orang-orang yang mundur ini menurut Bang Ivan ya. Ini sudah terduga, ini maksud gua gini maksudnya gini. Ini Kayaknya dari tadi itu terus enggak Enggak. masih mau cari gimana ya? Iya enggak, maksudnya gini loh. Hebatnya sampai lu Kalau kita lu menekan-nekan Bang Ivan lu. Enggak gini bro. Ini kalau di dalam demokrasi modern kita, kalau orang yang swing itu udah biasa. Pak Anies pun swing dari dulu, Jokowi banget kan. Demokrat, Jokowi, ya kan. Habis itu ke Jangan kan itu kawan kita Valdo Maldini saya ya swing juga kan. Vasco Risemi pindah partai tapi nggak swing. Iya, kalau masih satu satu segmen. Ali Mokhtar Ngabalin. Iya swing Bang juga Ali, iya kan. Ya. Nih partai yang swing itu kan belum banyak ceritanya. Iya nggak? Enggak dong. Nggak apa. Golkar swing. Golkar itu 2004 pendukung utama Megawati. Golkar semuanya menang bos sudah. Beda-beda cerita. Maksudnya Pan swingnya lebih cepet. segmen bos. Segmen 2014 pemilih anti nih. Jokowi, Yang tengah-tengah pro ekstrim kayak gini Jokowi, nggak ada, keluar bos. lagi, Ya, masuk silakan. lagi barang Iya. ini. Ekstrim kayak gini nggak ada. Hebatnya yang Nasdem lah yang paling besar yang kan- swingnya ini agak kerasa. Kan gini, yang awalnya pertama kali deklarasi Pak Jokowi malah Nasdem. Ya. Sebelum PDI Perjuangan yang partainya Pak Jokowi sendiri gitu. Iya. Malah Nasdem. Nah ini maksud gua. Jadi ini yang swing itu founder nih bos. Oke, Gitu. mungkin menjawab itu. Maksud lo Pak Nasdem meninggalkan Jokowi Ya sekarang kenapa? gitu secara. Enggak, maksud gua swing dukungannya nih sekarang. Iya, Udah artinya duluan. meninggalkan berbeda preferensi dong. Ya udah duluan maksudnya. Jadi gini, pertama ini kita harus lihat dulu konteksnya. Saat ini Pak Jokowi itu sudah selesai. Dia tidak lagi berkontestasi untuk Pilpres. Jadi ini bukan berhadap-hadapan antara Pak Jokowi dan Pak Anies. Itu yang harus kita lihat Nah, dulu kalau itu saya konteksnya. setuju, Bang. Tapi pendukungnya kan berhadapan-hadapan nih, pendukung Pak Anies sama Pak Jokowi kan. Ini kan orang yang berhadapan nih. Iya, Itu secara faktualnya Ya, gitu itu Bang. loh maksudnya. Lucunya secara Konteks faktual. gua ngomong adalah soal pendukung nih, soal segmen gitu. Kalau elit kan bisa swing dengan Iya. cepat dan santai-santai santai aja. aja. Ini segmen Betul. nih. Ya di meja kawinan Iya. ini siapa bisa angkrang-kurang Iya. lagi. Pak Anies saya sangat setuju, Bang. Pak Anies itu bukan vis-a-visnya Pak Jokowi Ya. sebagai seorang tokoh politik gitu.
sebagai politician, sebagai pejabat publik, ya gimana mau afis orang Pak Jokowi presiden, Pak Anies gubernurnya kok gitu kan. Kalau nggak mungkin jalan pembangunan di Jakarta gitu kan. Otak rasionalnya kan kayak gitu. Ini kan kita bicara yang level emosional gitu. Kalau pendukungnya Pak Anies itu dengan sangat sadar berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, ya itu poinnya sebenarnya. Ya memang. Kalau bicara masalah pendukung Pak Jokowi yang sekarang ke Pak Anies itu atau sebaliknya itu tentunya kan sekarang kita harus ada standar ukurannya dulu, harus ada survei dan lain sebagainya. Saya belum lihat ada survei itu ya. Karena kita juga nggak bisa tebak-tebak buah manggis gitu kan. Karena memang belum ada penelitian yang terkait itu. Apakah bagaimana? Apakah setelah Nasdem memutuskan ini, terus beberapa masyarakat yang tadinya mendukung ini akan ikut Nasdem atau tidak gitu loh. Itu menurut saya perlu ada survei lebih dalam. Ini pertanyaan lanjutannya, kalau pengurus ada yang mundur, apakah Nasdem merasa ditinggalkan oleh pemilihnya? Kan itu juga wacana yang rame di media. Ya. Kalau pengurus ada yang mundur kan kelihatan gitu. Tapi kalau kita lihat yang bukan pengurus mendaftar membuat IKTA Nasdem, itu yang terlihat lebih banyak dibanding beberapa pengurus yang mundur. Surplus yang tadi. Justru itu yang bisa kita ada standar ukurnya ya. Oh, berarti survei yang kecil kemarin Nasdem dibilang turun, yang baru belum masuk, yang lama udah keluar gitu mungkin ya logikanya kira-kira. Masa-masa transisi. Ya mungkin ya ini kita konfirmasi aja nih Bang ya. Kalau itu segala probabilitas ada, itu ada kemungkinan ya. Tapi mengenai surveinya kita juga belum tahu nih survei lembaga surveinya. Itu Kompas kan kemarin kan yang Nasdem turun setelah Litbang Kompas kemarin. Litbang ya? Iya. Tapi Demokrat naik. Kan satu koalisi. Iya. Harusnya Anda naik, aku naik juga. Ya itu tadi. Lucunya. Penjelasannya bisa jadi adalah yang baru ini belum ke survei, yang lama udah keluar gitu. Bisa jadi. Masa-masa transisi. Iya, kalau penjelasannya Bang Ivan tadi banyak yang mendaftar IKTA gitu kan. Banyak yang buat KTA. Nah, ada perubahan suasana nggak dengan masuknya orang-orang baru yang merupakan pendukung Pak Anies yang dulunya mereka adalah orang-orang yang merasa berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Kayak dulu kayak misalnya Opung Pandanababa di PDIP waktu PDIP pertama kali ikut pemilu tahun 99 gitu misalnya ya. Itu kan sumber dayanya nggak ada nih. Akhirnya banyak orang-orang Golkar yang dibawa Pak Taufik untuk masuk gitu. Nah, malah mereka yang dianggap anak kos-kosan itu yang kemudian memegang jabatan-jabatan yang krusial gitu di fraksi, di DPP gitu-gitu. Jadi ada nih orang baru nih gitu. Ada suasananya gitu. Di Nasdem gimana? Nah, ini karena ini ekstrim dalam artian founder ganti market kan. Dan di masa orang yang masih menjabat. Jadi gini, buat Nasdem ini kan sebenarnya kalau kemarin dibilang Pak Anies sendiri itu bukan musuh ya. Kita bukan partai A musuh partai B, partai C musuh partai D. Tapi antara partai ini kita lawan gitu. Lawan dalam arti dalam hal berkompetisi. Kita lawan di dalam kontestasi, tapi kita berkawan dalam demokrasi gitu. Jadi kalau kita bicara ketika sekarang kita beda, ketika besok kita sama, itulah yang namanya indahnya berdemokrasi gitu. Jadi bukan persoalan wah ketika ini gue takut nih jabatan gue sekarang berikutnya nanti bisa lo lebih dekat dengan ini apa segala. Maksudnya kalau kita bicara bangsa secara utuh, secara komprehensif ya, bagaimana membangun bangsa ini, kita nggak bicara masalah hitung-hitungan takut ini dekat dengan A, takut ini dengan B, saya duluan ini belakangan apa segala. Namanya membangun, makanya kita berangkat yang namanya tim kecil yang sekarang sedang berkomunikasi itu antara Nasdem, Demokrat dan PKS. Ini kita berangkat dari posisi yang setara gitu. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang lebih superior dibanding yang lain gitu. Jadi semua memiliki hak yang sama, setara gitu ketika memberikan pendapat, memberikan masukan dan kecuali ketua umum pendapatnya adalah kebijakan ya kan. Itu yang usah diamanatkan dalam rakernas itu kan. Suruh milih 1 dari 3 kan ketua umum itu internal. Itu internal. Gitu. Jadi
perubahan suasananya ada berarti Bang. Perubahan Ini lawan gua dulu nih, gitu Iya. loh. Artinya kan Bang Ivan udah bilang tadi kan bahwa yang masuk banyak nih. Artinya kan yang masuk kan berarti pendukung dan simpatisannya Pak Anies yang selama ini hampir 10 Ngata-ngatain tahun, Nasdem. ya hampir 10 tahun tuh ada di seberang sana loh. Dan ikut ngata-ngatain Iya. Kok dia pakai rakit sekarang ke sini nih gitu. Kalau kita ngelihat dulu kan Golkar kan nggak tidak mendukung misalnya awalnya. Tapi ketika Golkar sini kan kita beradaptasi dengan mereka. Gerindra juga yang jelas Lebih ekstrim juga ya. Ketika mereka bergabung kita beradaptasi dengan mereka. Yang namanya membangun bangsa kita nggak bicara masalah seperti itulah. Kita harus selesai dengan persoalan-persoalan. Ini satu lagi nih, ini Banyak karena Abang ngomong itu tuh Bang. Gosipnya di setiap reshuffle itu selalu ada Pak Surya nggak senang gitu. Selalu ada gosip itu tuh gitu. Ya, itu kan gosip. Iya. Terkonfirmasi nggak gosip itu? Kalau misalnya senang nggak senang kan ya relatif lah kita bilang ya. Masalah persoalannya kan kalau pergantian kabinet itu kan prerogatif dari presiden. Tentunya mau kita senang mau tidak kita tidak senang, kalau memang presiden mengatakan ini harus diganti, ya kita sebagai partai politik ya mengikuti, karena itu adalah kewenangan sepenuhnya presiden, tidak bisa diganggu gugat lah gitu. Kalau ada rekan sekoalisi juga, jadi kan itu kewenangan presiden kan biarkan presiden yang memutuskan kan. Tapi ini ada Ya kalau misalnya rekan koalisi yang dorong ini harus diganti apa segala harus ini kan itu persoalan yang berbeda. Nah itu gimana Nasdem menghadapi kayak misalnya Sekjen PDP bilang PD Perjuangan bilang sindir biru lepas dari Jokowi gara-gara punya capres sendiri. Itu kan biru nggak mungkin. Ini Gelora kan belum. Ya apalagi Persib nggak bisa nyalonin capres. Itu kan mendikte presiden dong. Dan saya yakin Pak Presiden ini nggak bisa didikte lah. Masa untuk urusan kayak gitu presiden didikte, tidak lah. Saya yakin Pak Jokowi itu levelnya udah tinggi sekali untuk hal-hal kayak gitu. Nggak ada untuk urusan yang remeh-temeh seperti itu nggak. Tapi respon kayak begini berlebihan nggak menurut Abang? Lucunya itu berlebihan. Jadi aspirasi ini bukan aspirasi Bang ya. Itu diktean gitu untuk presiden. Dan kalau sekjen yang ngomong itu kan kalau yang ngomong gua atau Ari atau atau kita rakyat gitu kan itu kan aspirasi aja. Kalau sekjen partai koalisi pendukung utama salah satunya itu kan agak. Oh iya, Bang Ivan aja udah setengah mulutnya Pak Surya ya kan, apalagi sekjen kan. Ya jangankan sekjen ya, saya rasa ketua umum pun nggak ada yang meminta. Sekarang kan belum ada ketua umum, nggak ada yang bilang ini harus diganti nih kayak apa segala gitu loh. Sekjen ini. Ya, makanya ketua umum aja nggak bicara begitu. Ketua umum partai lain pun ya di koalisi ya berarti ya. Kecuali ketua umumnya bicara begitu juga kan kita enggak. Ketua umumnya enggak. Artinya ini lucunya ini berlebihan berarti Bang. Lucunya ini berlebihan sih. Iya. Mantap ya. Tapi Abang melihat di ada rongrongan yang cukup serius nggak dari dalam koalisi ini terkait dengan sikap Nasdem gitu. Nasdem merasa nggak sih diomongin tetangga sekomplek yang nih kita bakar aja rumahnya nih. Kita kepusin aja depannya nih. Gitu-gitu Bang gitu. Gini loh, kita satu sejalan, satu dukungan aja kan di antara di satu rumah aja ketika ada berbeda kan pasti perbedaan itu pasti ada gitu. Apalagi ketika memang ada satu calon yang berbeda. Pasti itu ada, dan itu buat Nasdem adalah hal biasa. Kalau mau kritik kita, mau ngomongin kita tentang keputusan kita nggak apa-apa. Sejauh itu kan dapur rumah tangganya Nasdem. Kita juga nggak mencampuri ketika misalnya partai lain membentuk misalnya KIB, Golkar PAN dan P3. Kita nggak ngomongin tuh, nggak ngegosipin gitu loh. Karena ketua umum juga Pak Surya juga bilang ya terserah mereka bicara apa, kita nggak usah ikut-ikutan seperti itu gitu. Karena biarkanlah yang namanya dapur rumah tangganya kita ya kita yang urus, kecuali kita mengusik partai lain itu lain soal mereka bicara. Jadi biarlah itu. Nah kemarin ketua umum nih ya, karena Abang ngomong ketua umum dan KIB. Nah salah satu ketua umum di KIB kemarin. Oh ketua umum KIB ya. Iya ngomong Pak Zulkifli Hasan Mendak bilang
ya kita tiket udah cukup katanya. Ya kan, tapi kita harus berhitung dan hati-hati, harus rasional. Dan kita harus pikirkan dan diskusikan ini secara mendalam siapa capres cawapresnya. Ini ada partai yang belum punya tiket aja udah deklarasi katanya. Nah, gimana menurut Bang Ivan? Ini kan persoalan ini aja, momentum aja. Sekarang kan Nasdem, Demokrat dan PKS ini kan menamakan koalisi kita adalah koalisi perubahan ini. Kita komunikasi intens terus dijalankan. Ini bahkan sudah 90% lah. Oh, agak naik ya, bulan lalu masih 80 katanya. Tinggal kan persoalannya bagaimana ini kan ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kita lihat-lihat, kita monitor, kita intip-intip gitu loh. Jadi nggak langsung semuanya juga gitu loh. Jadi pelan-pelan lah satu-satu lah biar seru juga kan. Ini berarti tiket koalisi perubahan ini sebenarnya udah pasti tapi belum diumumkan aja, menunggu momentum gitu. Sejauh ini kita sudah sangat erat lah. Sudah sangat erat. Tinggal menunggu waktu saja yang tepat. Oke, Bang, ini ada yang menganggap bahwa ini saya baca juga di media gitu, ada whistleblower yang bilang bahwa ini ada yang berusaha memecah koalisi perubahan dengan stick or carrot, ditawari jabatan, di gula-gula lain. Ada pula yang ditawari juga sticknya gitu, ancaman-ancaman yang nggak tahu bener apa enggak gitu. Nah, ngelihatnya gimana Bang? Seberapa fragile sih orang melihat di publik, jadi melihatnya di luar ini fragile betul ini koalisi karena jabatan, stick or carrotnya kerasa gitu. Menjaga tetap minimal tetaplah di 90% tadi kan, jangan sampai jadi 20%, jadi 10%. Dan kata politik kata Bang Ivan kan lucunya kan dinamis bos. Gimana Bang? Ya itu kan isu ya. Saya juga mendengar isu itu. Tapi saya yakin lah teman-teman khususnya di PKS dan Demokrat juga itu semua ini politisi-politisi yang punya integritas lah. Kita tidak mungkin ada termakan dengan iming-iming dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu juga pihak-pihak yang memunculkan isu itu, kalaupun itu isu ya, kalaupun itu benar, ya tentunya itu merusak demokrasi, gitu loh. Gimana merusaknya Bang? Kayak ini demokrasi yang sudah kita bangun sudah cukup lama kita bangun. Ini kan hanya akan rusak hanya gara-gara persoalan-persoalan seperti itu, gara-gara tawar-menawar dan seperti itu gitu loh. Justru dengan apa yang dilakukan oleh Nasdem ini dengan mendeklarasikan Pak Anies ini, seperti sudah disampaikan teman-teman juga dari Nasdem bahwa ini kan kita memberikan pendidikan politik lah, kita memberikan alternatif pilihan kepada rakyat gitu. Jadi biarlah masyarakat nanti akan memilih siapa pemimpinnya, tidak harus ada oknum-oknum kelompok-kelompok misalnya yang memang terusik dengan adanya calon A atau calon B sehingga melakukan hal-hal justru yang menjadi akan menjadi sejarah kelam demokrasi Indonesia kalau itu terjadi gitu. Oh, jadi kalau misalnya nih Bang, salah satu anggota dari koalisi perubahan menerima tawaran gula-gula itu dan keluar gitu ya, artinya kan dipecah nih koalisinya. Itu alarm dan warning buat demokrasi. Ya rakyat yang akan menilai, rakyat akan melihat lah kalau itu terjadi, kan pasti itu akan masyarakat akan tahu kalau itu terjadi dan masyarakat menilai oh partai ini hanya segitu saja kelasnya gitu loh. Berarti bukan bicara bangsa. Jadi percuma selama ini hanya lip service bicara bangsa. Kalau ternyata hanya karena imingan ya seperti disampaikan tadi, dia harus menjual kehormatannya sebagai institusi partai politik yang berdaulat gitu loh. Seperti pertanyaan Ari tadi, untuk memitigasi orang-orang yang keluar dari Nasdem, apa mitigasi Nasdem supaya koalisi ini tetap utuh? Kan ada yang bilang pidato bangsa ini nggak menyelesaikan problem logistik di pemilu ini Bang. Ada nggak Bang mitigasi khususnya? Gua tambahin lagi nih. Pasti lu menambahkan terus. Agak sama dengan konteksnya Pak Jokowi. Nasdem di Mas Anies ini juga founder juga nih. Siapa? Iya kan? Iya benar-benar. Deklarator pertama ya. Ya sebenarnya gini kan, yang jadi epicentrum daripada
koalisi atau kebersamaan kita ini kan adalah sosok figur seorang Pak Anies gitu loh. Perekatnya itu Bang. Perekatnya. Sama kayak dulu Pak Jokowi yang merekatkan partai-partai koalisi ini ya. Betul. Jadi itu yang merekatkan adalah figur seorang Pak Anies gitu. Jadi ketika mereka udah sejalan, tentunya kita bicarakan juga platform perjuangannya ke depan dan lain sebagainya. Dan yang penting kita sepakat dengan satu figurnya, figur perubahan itu ada di Pak Anies. Dan ketika itu udah sepakat, saya rasa ya sama-sama kita mewujudkan hal tersebut gitu loh. Jadi bukan kan jangan persoalan teknis mengalahkan hal ideologis gitu. Ini menarik nih. Jadi jangan persoalan teknis. Jadi itu akhirnya silakan lah Anda menilai kualitas partai itu kalau nanti keluar. Tapi kan emang belum ada hitam di atas putih Bang. Abang juga ada kata si partai yang mungkin akan keluar ini GR pula kau gitu misalnya. GR banget sih Bang Ivan nih, orang gue juga belum ada hitam di atas putih. Kan belum ada perjanjian, ini kan baru gentleman agreement, baru PDKT aja. Nah ini kondisinya udah seberapa besar sekarang? Ya kan sampai di titik ini kan nggak ujuk-ujuk gitu kan. Ini melalui proses yang jauh nih ya. Ini melalui proses kemarin-kemarin gitu kan. Kan ada hal-hal yang tidak langsung diketahui oleh publik, disampaikan ke publik. Gitu. Ada kan tadi kita bilang ada hal-hal yang kita harus intip-intip dulu, monitor dulu. Mungkin nggak Bang gini misalnya nih, ini kan ini langsung aja. Lu nih. mau nyebut PKS yang mau keluar kan ya? Saya bilang. Atau Demokrat? Iya. Pak Zul juga belum tentu menuduh Nasdem loh. Kan PSI juga udah deklarasi. Ada yang sana kesini gimana? Oh iya, bisa jadi. Ada P3 ya. Kok jadi sebut semua. Tapi ada nggak Bang misalnya nih ada komunikasi gini ya, Bang Ivan. Ana nih ditawarin nih di sebelah nih. Itu dari cara berkomunikasinya. Dia pernah kesini orangnya nih. Iya. Habib Abu Bakar nih Mas. Agak banyak ditahu misalnya nih, ini dialog imajiner aja Bang. Belum tentu benar juga. Ana ditawarin nih sekian nih, bilang ente bisa kasih berapa nih untuk memastikan dan atau paling enggak membuat kita tetap bertahan lah gitu. Ada nggak mungkin ya Nasdem mau melakukan transaksi yang serupa gitu untuk menjamin koalisi ini tetap utuh gitu? Mungkin nggak? Kan kalau misalnya tadi lu bilang kan ada kemungkinan ada gula-gula yang ditawarkan untuk supaya keluar. Ada nggak gula-gula juga yang di dalam ditawarkan? Jangan gitu nanyanya, kasih konteks dulu. Nah dulu tuh kan ada Jenderal Kardus tuh jadi. Aja gue lupa itu. Kasih konteks dulu. Masih ingat kan Bang Jenderal Kardus? Jadi itu sebenarnya kita bergeraknya bukan persoalan itu sebenarnya kalau buat Nasdem khususnya ya. Karena kan Anies ini bukan kita nggak bisa melabeli Anies seolah-olah milik Nasdem saja. Pertama ya tentu milik masyarakat Indonesia gitu kan, seorang figur seorang Anies. Yang kedua ya partai-partai nanti yang mengusung gitu. Jadi memang tadi yang sudah kita bilang perekatnya adalah figur seorang Pak Anies misalnya gitu. Jadi nggak ada yang namanya embel-embel. Kalau Nasdem dari awal sudah adalah koalisi tanpa syarat. Tambah lagi kita tanpa mahar, partai tanpa mahar. Jadi Mas Anies nggak setor nih? Hah? Mas Anies nggak setor? Gak ada setor. Ini pertanyaannya pasti udah tahu jawabannya. Mancing aja. Oke, terus. Nah, jadi memang kalau tadi masalah kalau ada yang ingin apakah Nasdem akan memberikan ini kan bukan transaksi, bukan kita siapa lebih besar. Justru nanti itu akan kembali kepada komitmennya pihak tersebut sebagai itu nggak tahu apa yang bicara dia mewakili partai atau perorangan. Jangan-jangan perorangan kalau itu terjadi. Kan dialog imajinernya kan. Iya, dialog imajiner nih. Tolong jangan tersinggung kawan ya kan. Imajiner namanya juga imajiner, imajinasi kan Bang. Iya, artinya gue dapat 2 nih. Lu mau kasih 2 nggak atau 3 lah? Gue di sini nih tetap gitu. Itu nggak akan mungkin Nasdem melakukan ya? Enggak. Ini imajiner Bang. Ya kan? Bang, ini pertanyaan gue agak filosofis nih. Sepenting apa bagi marwah Partai Nasdem Anies nih mencalonkan diri? Maksudnya kalau enggak ini swing banget pertanyaan lu nih. Kalau enggak misalnya gini, Bang Surya, Anies Baswedan, kita sudah berjuang sehormat-hormatnya dan sebaik-baiknya. Maka karena ini sudah di titik terakhir, Abang sarankan kau maju di DKI lagi aja. Gitu misalnya. Ya, itu udah kalau iya kan? bubar jalan nih barang. Kalau dialog imajiner versi 1 terjadi. Gimana Bang? Kalau untuk itu kita nggak mau berandai-andai ya. Kita nggak mau berandai-andai karena sampai sejauh ini kita masih
on the track. Kita At all masih- cost. At all cost. Nasdem ketua umum khususnya tidak pernah mendukung salah satu calon dimanapun itu, baik di nasional, presiden, provinsi, gubernur dan kabupaten kota, terus itu pasti total. Nah kan udah jawab pertanyaan lu tuh kan. Top itu. Ini jawaban pertanyaan lu nih. Dari pertanyaan yang filosofis itu lahirlah jawaban Baru yang konkret. konkret dan tidak imajiner Bang dari Bang Ivan. Nah itu kan. Hebat juga. Udah itu jawaban pertanyaan lu Pantesan tuh. lu kayak roda pedati dengan At Bang Willy all Aditya cost. nih. At all cost. Pantesan Bang Willy bilang lu tuh ada di roda pedati dan di atas lu. Kurang ajar memang lu. Bang Willy, respect Bang Willy. Ini Bang, bawa kemana-mana bawa roda pedati ya Bang. Terus dasar. Ini nggak akan gua cut ini. Enggak, kita hormat sama Bang gitu. Itu tanda kita sayang sama Bang. Kan cara sayang kan gitu sama Bang. Iya. 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 Nah, Itu gitu cara nanyanya Din. lah. Minum dulu. Kasih minum dulu Bang. Nah, gitu cara nanya ya. Hebat Lu juga. tanya ada transaksi ya pasti enggak kata dia. Iya. Gue 10 tahun jadi jurnalis sih kalah sama Anak baru. tipu-tipu kampung kalau dia nih Bang. Oh, sepenting itu Bang. At all cost. At all cost. Nih. Udah tuh udah jawab pertanyaan lu tadi tuh. Terpaksa juga dia jawab. Bang, nah salah satu yang membuat Itu multi interpretasi. Iya terserah. Kan imajiner. Kan imajiner. Iya Bang, tergantung imajinasi Anda. Kalau imajinasi Anda Ari ada di roda pedati bagian atas, ya itulah imajinasi Bang Willy, nggak salah juga ya kan. Iya. Memang Ari di suatu waktu juga ada di atas posisi ya. Bang, salah satu Masalahnya dia bilang gue hari ini di atas. Ya, ya kan lu for some extent. Iya, lanjut. Iya, Bang. Salah satu yang bikin tongkrongan ini konkret atau bubar itu kan pendamping, Bang. Nah, ini cawapres ini, Bang. Ini kalau tadi kata Abang, kita percayalah, Bud. Ini anak itu dua partai ini tuh partai yang punya harga diri dan komitmen yang kuat akan kebangsaan dengan perkatnya namanya Anies Rashid Baswedan. Tapi kan ini cawapres ini bisa ganggu-ganggu orang koalisi juga nih Bang. Sementara gimana? Sudah sampai mana perkembangannya? Udah pasti nih aku akan dikritik sama Ari cara menanyanya, tapi nggak apa-apa, gue tanya dulu aja, dia nanti akan memperbaiki. Iya. Ini cara mainnya emang gitu. Iya. Dia pertanyaan yang ala TV, nah gue yang digital. Yang lebih filosofi, ya kan? Digital. Udah sampai mana Bang proses negosiasinya, dan benarkah ada tarik menarik yang sulit untuk dipecahkan antara koalisi ini? Udah pasti Abang bilang semua bagus. Yang kedua tidak benar Budi. Tapi nggak apa-apa ya. Saya gue udah nanya. Coba. Ya. Nanti gua belokin. Ya, itu dulu. Semua untuk mengajukan cawapres kan semua partai itu ya punya hak dong. Ya. Namanya ya partai politik kan punya kader, ya wajar kalau dia mengajukan. Tapi kan kalau Nasdem itu kan menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Anies. Ya Pak Anies lihat-lihatlah kira-kira menimbang-nimbang mana kira-kira yang figur partai yang bagus atau figur non partai gitu. Jadi sepenuhnya kalau misalnya partai politik yang lain mengajukan ya silakan aja. Itu hak dari masing-masing partai politik. Tapi udah sampai mana pertanyaan Budi ini Bang? Dan versi ideal versi Nasdem tuh yang mana sih? Versi Bang Ivan dan Nasdem gitu. Kan tadi kan diserahkan Pak Anies, tapi kan Nis, ini paten barang ini. Jangan itu. Lingkar pinggangnya 90 ke atas ini. Tapi serah kau lah. Tapi Abang percayakan sama kau. Ya kalau versinya kan tentu normatif lah, yang paling penting kan ya secara elektoral. Ya kan, yang kedua dia juga harus membantu kerja presiden. Dia jangan jadi ban serep, dia harus bekerja membantu kerja dari presiden gitu. Emang ada wapres yang kayak ban serep Bang? Ya kan enggak, ini kan imajiner. Imajiner. Kita ini berlindung dari undang-undang ITE ini dengan kata-kata itu mantap juga Bang ya kan. Imajiner. Jadi ya seperti itulah, memang harus membantu. Dan kalau misalnya secara subjektif kan kita nggak tahu yang Pak Anies seperti apa. Kan kalau kita misalnya suka sama seseorang gitu kan, kita lihat, kita terima kan secara subjektif, dia secara kapasitas intelektual bagus, bebet bobotnya bagus, tapi secara fisik oke juga. Nah itu kan subjektif. Nah itu sepenuhnya kita punya kualifikasi syarat dan sebagainya. Ini nanti kenyamanan kembali kepada Pak Aniesnya secara
kenyamanan, nyaman nggak Pak Anies sama orang tersebut. Itu aja sebenarnya. Oke. Apa pertanyaannya? Abang tahu dong pasti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari kami kan. Digitalnya tentu saja. Iya, ini Gue juga mau nanya lagi nanti Iya, pasti. ini- Lo filosofis kan? Iya. Lo apa nggak filosofis lo? Iya, betul. Roda pedati di bawah lo. udah dong. Nanti malam di Kan ini boykot. tayangnya setelah Oh nanti iya malam. betul. Nanti Bang Willy nggak kalau dia dengar. tahu nih di boykot acara kita nanti malam. Ini syuting hari Rabu ya. Nanti malam kita sama Bang Willy di Detikcom. Nah. Ayo. Nah, Bang, ini kan ya Pak SBY itu Mas AHY ini terbuka nggak untuk berbagai macam diskusi lain gitu? Nggak dalam diskusi gitu. Ya, ini gue tahu. Ada yang harga mati nggak gitu Iya, dari dalam- partai-partai ini iya, gitu? nggak ada. Misalnya Mas AHY, Take it or leave it. iya, Nah, gitu. iya gitu. Nggak ada, saya pastikan tuh nggak ada. Dari Partai Demokrat PKS itu tidak ada harga mati. Kalau ini kita keluar, kalau kita Iya. nggak pilih kita keluar, nggak ada itu. Oh itu fix ya Bang ya nggak ada ya. Jadi semuanya tapi apakah selogo Nasdem memberikan kepercayaan kepada Mas Anies untuk milih atau enggak? Dua partai lain ini. Ya tentunya kan satu tuh perekatnya Pak Anies. Jadi masalah wakilnya nanti wakil partai-partai lain mengajukan akan kembali ke Pak Anies. Nah itu terjawab lagi pertanyaan kita. Filosofis lu Iya, roda pedati ini terjawab kan, lagi ya. pertanyaan dia. Nah, udah Pak Anies berupaya lah buat maunya siapa wakilnya Iya. itu tergantung usahanya. Kayak atau buat Anda yang mau berusaha jadi wakil Mas Anies nggak usah deketi Bang Ivan, deketi Mas Anies. Iya, gimana dia usahanya? Berapa usaha kamu? Nah, tapi gini. Tergantung usahanya Pak Anies. Nasdem nggak akan ikut campur. Tapi Kan maksudnya gitu. Menyerahkan ke Pak Anies tuh bisa jadi memberi kebebasan atau ya udah gue sampai sini aja ya. Sisanya lu yang urus. Kan bisa gitu kan Tapi maknanya. gini bos, tapi satu Nasdem Bang Ivan ini agak kurang konsisten. Karena bilang Nasdem menyerahkan kepada Pak Anies. Kan Bang Surya juga ngomong gitu kan. Kita menyerahkan sepenuhnya gimana? Kita serahkan kepada Anies Baswedan untuk memilih siapa calon wakil presidennya. Abang nggak ikut-ikut gimana? Ya, abang ini tidak mau lagi yang namanya jabatan-jabatan. Abang ini ingin yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini dengan menjadi kingmaker. Oh itu kayak itu pidato Dr. Andres Kausa tuh. Kamu. Ya. Oke, tapi gini Bang. Nah, itu udah jelas tuh jawabannya tadi. Ya, Mas. Wakil Ketua Umum Nasdem Bang Ahmad Ali ketika ditanya siapa cawapres preferensi Nasdem, beliau keluarkan 4 nama. Agak mengejutkan tentu saja. Yang pertama ada 2 jenderal Bang di sini Bang. Dari 4 nama tuh 2 jenderal. Satu Jenderal Andika Perkasa, tentunya. kedua Kang Ridwan Kamil, yang ketiga Ibu Khofifah Indar Parawangsa, yang keempat Jenderal Luhut, kawan barunya Ari Putra ini. Ya kan? Jenderal. Hebatnya Ya. Nah, itu gimana? tidak ada Nama-nama itu dari ya waketum loh. Nasdem itu Iya, ini 3/4. Kalau abang tadi kan setengah omongannya Pak Surya. Ini kalau waketum tuh ya mungkin bisa dibilang 3/4 3/4. omongan Pak Surya. Iya, lah. iya, mungkin Yang pertama juga, hebatnya tidak ada 2 nama yang representatif Di dari partai koalisi. lain ya. Nggak ada Mas AHY, nggak ada Mas Kang Aher yang dicalonkan secara resmi oleh PKS. coba klarifikasi dulu orang ini. Iya. Ya kalau berandai-andai kita calon-calon yang kalau kita melihat elektabilitas dan lain sebagainya tentunya sah-sah saja. Kalau misalnya waketum tadi kan secara personal kan ketika ditanya kan, ya banyak kan putra-putri bangsa yang cukup bagus. Ya banyak itu nggak nyebut 4 Bang. Nah, itu kan karena Karena artinya kan secara elektabilitas yang muncul di publik, yang sering muncul di publik ya itu. Jenderal Luhut bagaimana Jenderal Luhut? Kalau Pak Andika kan salah satu capres juga kemarin. Di Rakernas ya Bang ya. Oh. Kalau Khofifah, Bu Khofifah dan siapa lagi tadi? Kang Emil. Kang Emil itu kan secara survei juga ada selalu muncul. Nah, yang satu lagi nih Baran. Kalau Pak Luhut ya mungkin Pak Ahmad Ali kagum dengan seorang Pak Luhut itu ya kita nggak tahu juga. Karena kan Pak Luhut termasuk menteri yang
bagus kerjanya dalam segala hal. Iya. Ini kalau ini nggak imajiner ya, ini Ya, fakta. soalnya sebut nama. Ini beneran. Nah, itu Gus Coy juga bilang Yeni Wahid. Ya. Nah, jadi kayaknya pintunya agak banyak ya. Ingat Mas AHY, perjalanan Anda tidak mudah Mas AHY. Pintu agak banyak. Ya kalau Gus Coy kan mungkin punya sejarah panjang. Preferensi Nadine ya. Dengan Mbak Yeni ya sah-sah saja. Ya, boleh aja semua punya Iya. pendapat tuh boleh aja. Boleh. ini pendapat. menariknya Tapi kan ya. nggak keluar dari Iya. ketua umum. Ya. Iya, Tapi menariknya satu memang dari tadi yang konsisten sosoknya Pak Anies yang jadi perekat. Masalah wakil ini orang bisa memberikan imajinasinya semua dong berarti. Boleh ya sampai diputuskan di akhir gitu. Oleh Iya. Oleh ketiga partai tentunya. Kalau tidak ada yang diculik. Iya nggak Bang? Iya. Kan tapi kan kita bisa menilai partai yang diculik ini kelasnya berapa kan. Tapi dapat segini di luar. Jangan pakai identitas satu dong. Nggak boleh nih, nggak boleh. Ayo, ini lu potong nanti. Lu potong nanti itu pin potong. Itu titit aja ya. Bro, lu lah udah lupa isu lu sama Bang. Apa? Lu yang membuat Bang di acara dia Bang. Itu awalnya Bang. Lu jangan pancing-pancing lagi. Udah. Jangan nanti kita bicara belakangan Ini gitu. potong. Iya, Nah, ini masuk sini lagi Devin. Ya. Nggak apa-apa tit aja. Tit. Ya, nama-nama lu tit Ya, aja tadi. enggak, tadi tit. Nama-nama juga. Nama-nama pokoknya lu tit semuanya ya. Ini kayak tongkrongan politik. Tapi 4 banget nih, nama Bang. tadi boleh dong. Yang mana? Yang ada Jenderal Andika. Oh dan nggak apa-apa, Jenderal enggak Luhut. yang bagian lokalisir barusan aja. Oh iya. Yang ini lu jangan. Kita lagi baik bos jangan. Iya. Kita ini suka segitu Bang, mau kritik satu, mau kasih spin satu, musuh tambah satu. Aduh. Roda pedati. Ya. Ya. Apa pertanyaan lu buat Ya, Bang lu Ivan? tadi mau nanya kan? Loh, masa gue? Ya kan. Gue nanya apa tadi? Itu. Udahlah pokoknya gitu ya Bang. Jadi semua bisa berimajinasi masing-masing. Bisa. Tapi tergantung. Kalau ada yang diculik tadi kata Ya, lu. terus pertanyaannya kan lu yang nanya. Kan lu yang iya. Oh iya, misalnya kalau nggak diculik. Ya udah titik. Kan orang tahu kelasnya mana Oke, gitu. ini kan. kembali ke isu deklarasi lagi. Ini kan udahlah nanti kita Iya. lihat bagaimana perkembangannya Bang ya. Betul. Iya. Bang Ivan juga bukan cenayang juga kan ente. Nah, tapi ini menarik nih Bang. Ini di akhir-akhir nih. Apalagi Ini deklarasi belum kemana tadi orang-orang yang kita tanya itu lo nanya kan? iya, ini gue ada yang di otak gue nih sekarang nih. Ya udah apa? Iya. Masih nyambung nggak? Enggak nyambung tapi. Boleh dong. Udah, boleh, Iya. boleh. Ini Bang Zulfan nih mana nasibnya nih Bang? Coba kasih. Oh iya, Ini yang paling penting justru nih. Coba. Bang Zulfan gimana sih? Iya, Ya. ini- Masih anggota Nasdem. Nah situasi setelah kemarin kan agak panas tuh. Ya. Ini kan varian lain lagi di tengah. Maksudnya gini bro. Orang Ini kalau- Bang Zulfan agak anomali menurut gua. Ya, ini gua jelasin Anomalinya- posisi politiknya. Anomalitasnya Iya. Zulfan Lindan ya. Iya kan. Zulfan Ini- itu mantan ketua DPP dan founder Nasdem juga loh Bang sejak Iya. Ormas dan Iya. kawan dekatnya Bang Surya berpuluh-puluh tahun. Ya, nah ini. Nah kasih konteks ya buat kalian ya. Gue mau jelasin anomalinya Bang Zulfan nih. Ini mau minta penjelasan Bang Ivan. Ini partai Nasdem deklarasi Anies, terus yang merasa aspirasinya tidak difasilitasi itu mundur. Ini mundur dan mengalami ketegangan lah sedikit banyaknya gitu ya Bang ya. Nih Bang Zulfan aspirasinya Sama. terjadi dan itu aspirasi partai juga, ketua umum juga ngomong itu. Sama kan? Sama, tapi malah tegang. Oh iya lucu juga. Anomali kan? Kalau Mbok Deni lu jelantik beda. Beda, Jelas, kan? beda. Tegang wajar karena Wajar. beda aspirasi. Iya, ini aspirasi sama, malah tegang nih. Apa yang terjadi? Coba kasih dulu. Kalau soal Bang Zulfan itu kan ya ketika dia bicara itu kan sudah tidak bukan mewakili struktur partai ya. Ya. Jadi dia bicara sesuai dengan
imajiner atau berimajinasi, mungkin ya yang disampaikan adalah apa yang dipikirkan oleh Bang Zulfan, apa yang menurut dia gitu, tapi nggak mewakili partai, nggak mewakili pernyataan dari partai. Jadi ya silakan saja, sehingga ketika memang yang disampaikan tidak sesuai dengan garis daripada partai, ya tentunya perlu diklarifikasi dari partai seperti itu. Aspirasi kan tadi kata Ari anomalinya, aspirasinya kan sama sebenarnya. Mendukung Anies, sama-sama mendukung Anies, ya kan? Tetap menghormati Pak Jokowi, tetap menghormati. Apa yang beda dari apa yang salah secara sistemik dan secara analitik dari Bang Zulfan itu? Karena yang dia sampaikan itu kan membuat gaduh sebenarnya pada saat itu kan, kegaduhan di publik juga karena terkait dengan statement yang pernah disampaikan soal antitesa dan sebagainya. Dia yang nanya nih Bang, nah, itu. Jadi itu kan sudah, saya rasa itu sudah diklarifikasi. Ya. Lucunya sudah diklarifikasi masih terus ditanyakan. Ya itu kan. Kalau kita cuma menjaga momentum. Itu sekali-sekalinya berita detik judulnya filsafat Hegel tuh. Iya. Iya, tapi ini masalah cara penyampaian atau kedua tidak mewakili struktur atau sebenarnya aspirasinya yang beda sebenarnya. Dan kontennya beda. Satu lagi memang suasananya yang nggak tepat gitu. Ya mungkin terlalu laju lah pada saat itu ya. Oh, kemajon. Maksud laju aja. Kemajon. Ya. Jadi akhirnya jadi polemik gitu kan. Tapi ya kan sudah selesai. Udah adem juga kan. Abang ya kemarin agak rame juga kawan ini Bang di podcast sebelah ini. Bang Surya kena juga pula sama dia kan. Nah, itu tadi gimana coba kasih dulu. Bang ini Bang Zulfan nih. Ya kalau bicara terkait dengan ketua umum ya saya rasa itu tidak pantas ya kita bicara, karena kalau bicara apa yang dia bilang meninggalkan teman dan lain sebagainya, saya rasa banyak sekali pihak yang mengenal seorang Pak Surya gitu loh. Apa yang sudah dilakukan buat republik ini, buat bangsa, perjuangannya dia. Jadi menurut saya tidak pas lah ketika ada pihak yang merasa dia paling kenal, dia paling tahu terkait figur seorang Surya Paloh gitu loh, dengan menyatakan bahwa apa yang disampaikan Surya Paloh itu tidak benar lah, apa segala dan lain sebagainya. Menurut saya itu nggak pantas lah, karena kan Bang Zulfan kan sebagai seorang politisi senior yang sudah makan asam garam di politik, seharusnya tahu menempatkan diri ketika memberikan pernyataan terkait seseorang, dalam hal ini apalagi tadi mengatakan sahabat dekat, sahabat yang sudah lama mengenal gitu loh. Seharusnya jangan harus lebih bisa dewasa dalam berpolitik lah, karena kan kalau dengan cara seperti itu berarti kan jam terbang tidak menjamin kedewasaan seorang dalam berpolitik gitu. Karena masalah perbedaan dan sebagainya, kita tahu bahwa dulu sempat ada perbedaan antara Pak Surya misalnya dengan Pak Ical bertarung di Munas Golkar, tapi setelah itu ya sudah bikin partai. Tidak ada akur juga bikin partai baru. Tapi kan tidak ada yang salah satu menjelekkan, bilang si A begini apa segala. Berantem politik tapi bukan personal gitu. Bukan personal, secara politik ya secara politik saja, nggak usah bicara ke personal. Itu pun kan masih diragukan apa yang disampaikan itu gitu loh. Karena nggak ada yang mau klarifikasi juga. Emang benar kok. Seperti itu kan enggak. Tapi kan itu jadi framing ke publik ketika dia bicara di podcast itu. Seberapa benar atau seberapa salah sih Bang kalau kita bicara kebenaran nih? Bang Ivan kan juga quote unquote ring satunya Pak Surya juga nih. Jadi kalau menurut saya itu nggak benar lah yang Bang Zulfan sampaikan ya. Karena kita pun tahu lah, teman-teman juga pasti tahu apa seorang Surya Paloh, dari bagaimana memperjuangkan waktu dulu tempo di Bradel dan lain sebagainya, memperjuangkan independensi pers dan lain sebagainya. Ya itulah seorang Surya Paloh gitu loh. Bagaimana dia membesarkan Metro waktu itu,
tangan dinginnya membesarkan Metro TV pada saat itu di tengah belum ada TV berita pada saat itu. Sementara orang lain masih ke TV yang sangat komersil dan lain sebagainya. Dia berani untuk itu gitu. Dan juga kalau lihat biografinya Pak Surya juga banyak pernyataan-pernyataan baik dari Pak Jimny Asidik, dari Pak Ical, bahkan dari Pak Yudi Latif dan lain sebagainya yang menyatakan yang mengenal sosok seorang Surya Paloh gitu loh. Jadi kalau misalnya dia merasa bahwa tahu sendiri sahabat paling dekat sendiri, saya rasa coba tanyakan ke teman-teman yang lain gitu, yang sudah memberikan testimoninya tentang seorang Pak Surya. Ya, tapi kan teman-teman yang lain ini problemnya nggak mau datang ke podcast, Bang. Ya kan abang ini kan satu di antara sedikit yang mau gitu. Nah, itu teman-teman Nasdem bantulah Bang biar lebih responsif kalau kami undang gitu kan. Ya. Sama satu lagi pertanyaan publik lagi apa nih yang mengganjal? Deklarasi. Ya coba Yang mana? lu tadi mau tanya ke Bang Ivan tadi. Udah gua. Ini Apa? pertanyaan gue yang ini nih sebenarnya. Tadi katanya satu lagi ada. Enggak, itu aja. Itu gua dong harus nanya dong. Iya, lu. Akhirnya agak bahaya pertanyaannya ini. Kan ini Bang Ivan pasti nggak akan marah karena dia bisa dipotong. Bang, ini satu juga nih pertanyaan publik. Tadi kan kita menyambung diskusi kita di Lu yang awal. pahit-pahit lu kasih gua. Ya pasti bos. Kita juga tadi sudah mendiskusikan banyaknya teman-teman di Indonesia Timur juga yang kalau bahasanya saham tuh angkanya terkoreksi gitu lah di Indonesia Timur gitu. Nah banyak juga yang mempertanyakan Bang ketika deklarasi Mas Anies itu tidak ada sosok-sosok yang tadinya sentral. Bahkan mungkin masih sentral sampai sekarang. Mungkin masih sentral. Iya. Lu aja nanya, lu dikte gue ngapain? Coba. Enggak, gue tersentuh dengan kata-kata terkoreksi lu tadi. Mantap kan? Kayak CNBC Indonesia aja kita. Iya. Ya kan, ini orang-orang penting lah. Gitu. Iya. Orang-orang penting yang berada di sekitar Pak Surya dan selama ini sudah membantu Pak Surya tentunya. Yang kebetulan apakah itu kebetulan apa by design nanti abang yang menjawab gitu ya, tidak hadir dalam deklarasi. ya, dan kebetulan juga mereka agamanya representasi non-muslim, dari kelompok Indonesia non-muslim. Timur non muslim. Misalnya ada Pak Enggar L ini kan L. ya kan? L. Ya. Terus Kita suka ini nih apa? Colok hidung tuh apa? Antigen lah tempatnya Pak Enggar tuh. Terus Pak Victor Leskodat. Ya. Jangan salah nyebut yang tadi bos ya. Victor Leskodat. Satu lagi Pak Johnny Gerald Plate. The Great Johnny Gerald Plate. Ada satu Manado yang ada di belakang, satu namanya Peter Franz Gonta aja. Pak Peter. Pak Peter udah merasa mewakili semua itu kali ya. Coba akhirnya kan orang banyak bertanya-tanya. Ini ada semacam quote unquote nih Bang. Walk out dari teman-teman yang mungkin yang merasa konstituensinya terkoreksi gitu di wilayah-wilayah dapilnya. Kasih dulu barang itu. Kak, sebenarnya kalau sekjen itu kan bersamaan dengan rapat kabinet kalau nggak salah. Jadi memang sudah izin ke karena dari sebelum deklarasi itu datang, tapi langsung ada rapat kabinet. Nah kalau tadi seperti Bang Enggar, ini kan mayoritas kan pengurus harian ya, DPP ya. Kalau Bang Enggar itu kan di One Team kalau nggak salah atau Angker. Bang Victor juga. Tapi istrinya Bang Victor, kakak Juli hadir. Jadi menjawab lah itu gitu. Enggak soal. Bukan persoalan itu. Bukan persoalan itu. Ini teknis aja nih. Teknis aja. Karena kan ada. Kalau Pak Peter kemarin memang lagi berapa hari itu lagi mendampingi ketum lagi ngobrol. Melekat ya. Pak Peter tuh melekat. Enggak, tapi kan ini acara seperti ada kakak itu. Taslim juga, Pak Taslim. Oh iya, dari Vanias ya. Ya, acara sepenting itu Bang, masa Pak Enggar nggak datang gitu? Kalau ya itu tadi kan memang lebih ke DPP BPH-nya ya. Ya maksudnya yang pengurus harian kan. Oh, Pak kalau Enggar. One Team kan ada Dewan Pertimbangan, ada
ada dewan pakar dan sebagainya. Kalau PFG ini pakar ya. Dewan pakar ya. Dewan pakar. Tapi ada di belakang. Tapi memang persis diantakan Mas Anies di sini. Lupa. Mas Anies kanan ya? Iya kanan. Mas Anies kanan, Bang Surya kiri. Ada tengah-tengahnya. Padahal dewan pakar ya. PFG ini masuk terus masuk layar ini. Pak Fitri idol aku. Kemarin baru ketemu gua pesta-pesta. Apalagi. Gitu Bang. Ya kalau Pak Peter memang lagi berapa hari kan ikut melekat, lagi mendampingi Ketum terus. Abdi dalam lah ya kalau PFG ini ya. PFG top. Ya. Oh memang yang lebih diwajibkan untuk hadir memang yang pengurus. Ya. harian. Yang lainnya ini apa sunnah ya? Apa bahasa ininya? Ya nggak diwajibkan lah. Ya. Kalau Pak Joni karena masih dipanggil presiden. Karena masih menteri. Menteri dan Ya itu. tentunya persoalan negara lebih penting lah. Oh ini Jadi, wah, Pak Joni. top juga nih. Ya. Untuk mengakhiri podcast kita. Iya. Bang kasih pesan dulu Bang. Pesan apa lagi? Buat orang-orang yang masih ragu untuk mendukung Pak Anies gitu dan mendukung Nasdem, akhirnya gara-gara dukung Pak Anies, apa yang ingin Abang katakan ke mereka dengan posisi yang swing yang berubah ini? Ya poinnya Nasdem itu tidak akan pernah toleran terhadap yang intoleran ya. Nah, tentunya kita akan menjauhi isu-isu yang persoalan agama dan lain sebagainya. Oh sedikit klarifikasi terkait dengan Medan kemarin. Ada yang menyatakan bahwa deklarasi kelompok Kristen ini deklarasi itu sebenarnya nggak ada. Itu harus diklarifikasi. Kan ada yang diuloskan apa gitu-gitu kan kalau Bang. ya kalau diuloskan itu kan Tradisi biasa ya? tradisi. Ya, kayak palang pintu aja di Betawi. Iya, Bos. jadi bukan di deklarasi kelompok Kristen ini mendukung Pak Anies. Jadi Pak Anies itu karena saya ada di sana, jadi itu Abang datang. Oh abang yang borong musangking ini Bang. Gua ke rumah isi bolang ini habis musangking kita diborong Pak Anies. Ayo lanjut lah. Jadi jadi ada pertemuan lintas agama, pertemuan lintas etnis itu adalah dialog. Terus ke PGI adalah dialog. Jadi membuka komunikasi. Jadi nggak ada yang namanya deklarasi dukung mendukung. Jadi itu klarifikasinya. Penting nih, klarifikasi penting karena ya itu kan kayak show force jadinya kalau yang publik. Apalagi setelah Bang Ade Armando bilang macam-macam tadi. Ini kesannya ini balasan Mas Anies dan Nasdem untuk show force tuh dengan itu tadi. Makanya ya itu dia lucunya dan anehnya muncul di sosmed dan lain sebagainya ada deklarasi padahal itu tidak ada gitu loh. Nah, dan ya itu dia pesannya Nasdem tentunya akan berpolitik secara santun dan kita sudah lelah, kita sudah capek dengan permusuhan. Jadi kompetisi ini kita lawan-lawanan aja. Kita lawan dalam kompetisi Pilpres tapi kita berkawan dalam berdemokrasi. Mantap. Udah ini udah kalimat penutup apa jangan lagi? dirusak lagi ya. Jangan lu hantam dengan pertanyaan musangking kenapa lu borong gitu, jangan, itu belakang aja. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios. Terima kasih Bang Ipa.